Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang struktur organisasi lembaga keuangan syariah. Saya menggunakan studi kasus di Bank Syariah Indonesia. Kenapa hal ini penting? Untuk mengetahui secara real bagaimana Bank Syariah itu bekerja dan uh, agar kita tahu departemen apa aja dan bagaimana mereka beroperasi. Baik, ini adalah struktur dari Bank Syariah Indonesia, bisa terlihat ya di sini struktur organisasinya ya, ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Komisaris, ada Direktur Utama dan bagian-bagian di bawahnya. Nah, kita akan membahas satu persatu dari mulai Dewan Komisaris yang sebelah kanan atas ini. Jadi, apa itu komisaris? Komisaris adalah jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Di sini kata kuncinya dari komisaris adalah mengawasi. Jadi, tugas komisaris berperan sebagai pengawas seluruh kebijakan, seluruh langkah, seluruh strategi yang diambil oleh eksekutifnya atau direksinya. Nanti kita akan berbicara tentang direksinya. Ya, jadi tugas dari komisaris ini pertama adalah memberikan perintah kepada perusahaan dengan menerapkan berbagai kebijakan ya sebagai arah kebijakan begitu. Lalu juga komisaris punya hak untuk mendukung, memilih dan mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kinerja direksi-direksi perusahaan yang dipimpinnya. Berikutnya bertugas untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan pada perusahaan tersebut cukup, ya. Lalu bertugas juga melakukan pengesahan pada anggaran tahunan. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah komisaris bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemilik saham. Karena perusahaan ini adalah perusahaan perseroan, ya, atau perusahaan PT perseroan terbatas dan dimiliki oleh para pemilik saham, maka di sini komisaris bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja perusahaannya kepada para pemilik saham. Ya, dan berikutnya adalah dapat menentukan nominal gaji dan kompensasi yang akan diterima oleh setiap anggota dewan komisaris di perusahaan tersebut. Nah, lalu kalau misalkan ada yang menguasai, pasti ada yang menjalankan. Ya, yang menjalankan kegiatan memutar roda kegiatan dalam perusahaan itu dikepalai yang namanya oleh direksi. Ya, di sini direksi ya, ada direktur utama di sini. Nah, direksi ya menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan pengertian direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan, ya, yang mengurusi, yang menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi di sini direksi bertugas untuk menjalankan segala tindakan, langkah-langkah kebijakan mereka yang mengatur jalannya, ya, mereka yang melakukan, ya. Kalau ada yudikatif, ada eksekutif. Nah, mereka adalah eksekutornya yang menjalankan kegiatan perusahaan, ya. Di sini dalam hal ini adalah kegiatan perusahaan bank syariah begitu. Ya, lalu mewakili perseroan juga baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, jadi balik lagi ke gambar ini, direksi di sini yang paling tinggi, direktur utama, ya. Membawahi seluruh kegiatan perusahaan, ya. Tentu perusahaan melakukan sesuatu, ya, dan kepalanya adalah direktur utama, ya. Presidennya adalah direktur utama. Nah, tentu sebelum ke pembantu dewan direksi, ada ya satu lagi yang penting yang bernama Dewan Pengawas Syariah. Jadi posisinya ada di sini, Dewan Pengawas Syariah, dia sejajar dengan komisaris, ya, atau dengan Dewan Komisaris. Nah, apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pemimpin serta memonitor aktivitas dari lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN ya atau Dewan Syariah Nasional, serta memberikan pengarahan pengawasan atas produk, jasa, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Jadi di sini Dewan Pengawas Syariah mengawasi seluruh kegiatan yang ada di perbankan syariah ini yang dilaksanakan oleh direktur dan jajarannya dan bawahannya untuk memastikan sesuai dengan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional di Indonesia, yang dimana DSN itu mengeluarkan beberapa fatwa begitu yang itu harus dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Apabila ada satu produk yang tidak sesuai dengan kesyariahan yang diatur oleh DSN, maka produk tersebut bisa dikatakan sebagai produk non syariah dan tidak boleh diakui sebagai keuntungan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Jadi jelas di sini Dewan Pengawas Syariah bergerak secara independen untuk mengawasi apakah kegiatan dari lembaga keuangan syariah itu sudah sesuai dengan syariah atau belum. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam keberjalanannya ya tentu direksi ini dibantu oleh pembantu direksi, yaitu wakil direktur utama dan direktur bidang-bidangnya, ya bidang-bidang tertentu. Ya contohnya di sini di wakil direktur ya ada wakil direktur 1 di sini membawahi sekitar 3 bidang. Dia membawahi direktur retail banking, membawahi consumer banking, dan membawahi wholesale collection, restructuring and recovery. Jadi wakil direktur di sini membawahi 3 divisi sekaligus atau 3 departemen sekaligus. Lalu ada juga direktur masing-masing departemen atau masing-masing divisi. Contohnya di sini adalah direktur wholesale. Ya, dia akan membawahi divisi corporate finance and solution, corporate 1, corporate 2, corporate 3, dan seterusnya. Direktur retail banking, dia akan membawahi divisi institutional banking, government project, SME business, dan lain sebagainya. Jadi kalau direktur ini dia membawahi satu bidang tertentu yang terkait dengan bidangnya ya. Kalau direktur retail banking ya hanya mengurusi retail banking saja, tidak mengurusi wholesale banking. Nah, selanjutnya ada yang namanya direksi ya yang berwarna hijau ini. Kalau di Bank Syariah Indonesia ada yang namanya SEVP atau Senior Executive Vice President. Ya, jadi bedanya dengan direksi adalah kalau SEVP ini dia itu seperti direktur tapi tidak diangkat dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan kalau direksi itu diangkat di rapat umum pemegang saham. Bedanya hanya seperti itu. Tapi dia juga sama di sini membawahi satu departemen yang berisi dari beberapa divisi ya. 1 2 3 4 ya. Contohnya di sini human capital dia membawahi 1 2 3 4 5 6 begitu. Oke. Nah, lalu sekarang kita ingin membahas sedikit tentang departemen di Bank Syariah ya, khususnya di Bank Syariah Indonesia. Nanti teman-teman kalau ada yang kurang tepat saya mohon dikoreksi ya, karena saya bukan dari Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia maksudnya. Nah, di sini yang paling pertama sebelah kiri adalah wholesale and transaction banking atau wholesale banking. Apa itu wholesale banking? Kita lihat di sini. Wholesale banking atau bahasa lainnya di beberapa perusahaan di beberapa bank adalah corporate banking. Artinya bank ini melakukan kegiatan perbankan yang menyasar kepada perusahaan, biasanya kegiatan pembiayaan dan simpanan dalam skala besar. Contohnya adalah misalkan kalau di BSI dia melayani badan usaha BUMN ya, badan usaha milik negara. Artinya ketika BUMN membutuhkan financing atau BUMD membutuhkan pembiayaan, maka dan anak perusahaannya, maka dia akan pergi kepada wholesale banking atau corporate banking ini. Selanjutnya tidak hanya sebatas BUMN dan BUMD, Bank Syariah Indonesia juga menyasar kepada multinational company atau perusahaan multinasional, lalu bank dan lembaga keuangan yang bukan bank termasuk modal venture non-linkage. Juga ada yang namanya sindikasi. Sindikasi ini adalah kegiatan pembiayaan yang terdiri dari beberapa bank. Contoh beberapa bank join gitu ya dalam membiayai satu unit usaha pembiayaan dari perusahaan BUMN misalkan. Itu namanya sindikasi.
Ya, selanjutnya perusahaan terbuka, pemerintah daerah, rumah sakit, perguruan tinggi negeri dan swasta serta surat berharga. Artinya yang besar-besar ini, yang jumlahnya pembiayaannya besar-besar ini masuknya kepada wholesale banking atau corporate banking. Nah, selanjutnya setelah ada wholesale banking, ada juga lawannya yaitu retail banking. Nah, namanya aja retail. Ini kalau misalkan di bahasa Indonesia kan adalah pengecer. Ya, sedangkan retail banking di sini adalah kegiatan yang langsung menjual kepada konsumen. Kebalikannya wholesale yang berkapasitas besar, retail artinya mengecer. Artinya ini langsung kepada konsumen akhir, konsumen ya yang perorangan begitu ya. Contoh produk dari retail banking di sini ada giro dan tabungan, sertifikat deposito, hipotek, pembiayaan mobil ya, misalkan ingin membeli mobil dengan akad murabahah, maka dia masuknya ke retail banking di sini ya kategorinya. Lalu ada kartu kredit, ada layanan mata uang asing dan seterusnya. Intinya adalah kalau misalkan ada satu orang perorangan konsumen yang membutuhkan untuk dirinya sendiri begitu ya, bukan untuk kegiatan perusahaan, maka dia masuknya ke retail banking. Nah, selanjutnya setelah dua kegiatan ini, ada beberapa divisi-divisi yang terkait dengan dua inti kegiatan ini ya. Ada juga consumer banking ya di sini ya. Ya ini mirip-mirip ya. Ada card business dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa departemen lagi, ada sales and distribution, risk management, compliance and human capital, finance strategy, information technology dan internal audit ya. Jadi masing-masing ini dia akan menopang kegiatan yang menyasar kepada dua segmen utama ini. Nah, ini sedikit saja, nanti kita bahas selanjutnya di video yang kedua ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.